Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zanik Sani Ardi dari kampus AI Al Zaitun Manajemen Dakwah semester 4. Akan memberikan sebuah materi yang berjudul pendekatan sistem dalam mengkaji dakwah Islam. Dakwah Islam merupakan fenomena religio sosiologis dan historis yang telah berhasil melahirkan masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, perbedaan lokasi dan budaya masyarakat yang ada, maka dakwah pun mengharuskan adanya inovasi dan pembaharuan yang tiada henti. Dakwah merupakan suatu proses yang berkesinambungan sehingga perlu terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan idealitas yang diinginkan ataupun tuntutan yang dihadapi. Sekilas tentang teori dan pendekatan sistem. Pertama, sejarah pemikiran sistem. Pendekatan dan pemikiran sistem merupakan buah dari pandangan teoritis dari apa yang disebut teori sistem umum, yang pada awalnya dipergunakan dalam lingkungan ilmu alam, terutama biologi. Pertama kali diperkenalkan oleh Ludwig von Bertalanffy pada tahun 1932. Kata sistem berasal dari bahasa Yunani sustema atau Latin sistema yang berarti mengumpulkan. Kata sistem berarti suatu persatuan bermacam-macam hal menjadi suatu keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam. Pengertian lain dikemukakan oleh Imogen dan Pilecki yang menyatakan bahwa sistem adalah sekumpulan objek yang menghubungkan objek itu dengan atributnya. Pengertian lain yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah bagian dan atribut dari bagian dan hubungan antara bagian dengan atribut. Kedua, komponen sistem. Sebuah sistem mengandung unsur komponen yang terdiri dari konsep. Pertama, ada komponen, elemen, unsur, subsistem sebagai masukan. Ini adalah langkah awal dalam sebuah sistem. Yang kedua, proses. Sebelum melakukan proses, maka dilakukan komponen unsur-unsur terlebih dahulu, lalu baru dilanjutkan dengan proses. Proses di sini merupakan runtutan sebuah perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu sebagai rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Yang ketiga, keluaran atau hasil. Keluaran atau hasil di sini adalah hasil dari sebuah proses yang merupakan produk dari input yang telah diproses. Yang keempat, adanya dampak. Dampak adalah akibat atau konsekuensi yang terjadi akibat proses input menjadi output. Yang kelima, adanya umpan balik atau feedback dan umpan ke depan atau feed forward. Umpan balik adalah penilaian terhadap output maupun outcome untuk perbaikan penyelenggaraan sistem, sehingga output dan outcome berikutnya menjadi lebih baik. Keenam, adanya lingkungan atau environment. Lingkungan adalah faktor di luar sistem yang bukan merupakan bagian struktur dan fungsional sistem, sehingga di luar pengendalian sistem. Meskipun di luar sistem, akan tapi ia memiliki pengaruh yang sangat besar atas bekerjanya sistem. Demikian pengertian dari sistem, maka akan dilanjutkan dengan pendekatan sistem dalam mengkaji dakwah.
pendekatan sistem sangat penting digunakan dalam rangka memecahkan problem yang dihadapi dengan cara tertentu, sehingga penggunaan sumber daya dapat ditekan seminimal mungkin. Di samping itu, pendekatan tersendiri muncul sebagai reaksi terhadap kompleksitas yang semakin meningkat pada lingkungan spesialis yang makin berkembang dan nilai sosial manusia yang terus berubah. Perkembangan tersebut menuntut untuk melakukan pendekatan yang lebih terintegrasi, dinamik, dan menyeluruh. Sekian dari saya. Jazakallahu khairan wa yafazana walhamdulillahirabbil alamin.